Jadi siapa ya ikhwan dalam pandangan kacamata agama kita orang paling pintar, yang paling beruntung, yang paling mulia siapa mereka? Orang yang paling banyak ingat kematian satu. Yang kedua bukan hanya sekedar mengingat. Apa? Mempersiapkan diri. Banyak orang, Ustaz, tiap hari saya ingat kematian, tahunya saya akan mati. Bukan itu ya ikhwan, bukan hanya itu. Tandanya Anda ingat kematian adalah berbekal. Dan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala bukan dengan yen ataupun euro ataupun dolar. Apa bekalnya? Amal saleh, takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Takutlah hanya kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Dan hanya orang berakal yang takut kepada Allah dan yang mau berbekal dengan sebenar-benarnya bekal. Adapun orang-orang yang tidak berakal, wallah, dalam kacamata agama mereka tidak pernah berbekal kecuali dengan bekal yang semu. Subhanallah. Berbekal dengan bekal yang semu. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang pastinya kematian. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Kullu nafsin, setiap jiwa, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Semua jiwa ya ikhwan. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akan merasakan kematian. Bahkan para malaikat-malaikat sekalipun merasakan kematian. Semuanya. Manusia, binatang, jin, malaikat, semua yang bernyawa, semuanya akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan wallahi ikhwan, kematian bukanlah perkara yang ringan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit di ujung kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, alangkah dahsyatnya bagi beliau sakarat, sehingga beliau mengatakan, "Inna lil mauti sakarat." Sesungguhnya kematian memiliki muqaddimah berupa sakarat. Yang kita sebut dengan bahasa kita sakarat, sakaratul maut. Bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, apakah Anda merasakan betapa dahsyatnya kematian?" Berkata Rasulullah, "Ya, bahkan aku mengalami 2 kali, merasakan 2 kali sakitnya kematian, karena ganjaran Rasulullah SAW Allah lebihkan 2 kali." Allahu Akbar. Rasulullah saja mengalami sakitnya kematian ikhwan, bagaimana dengan manusia? Berkata Allah tabaraka taala, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang kalian lakukan di dunia ini pada hari kiamat. Ganjaran salat antum di mana kita peroleh? Di mana ganjaran salat akan kita peroleh? Di negeri akhirat. Ganjaran puasa di mana kita peroleh? Di negeri akhirat. Walaupun di dunia telah Allah bayar cash dengan ketenangan jiwa, ketentraman hati, kehidupan yang indah. Dan di akhirat Allah akan bayar semua. Allah berikan ganjaran. Bagaimana yang kita sebutkan? Raka'atul fajri khairan minad dunya wa fiha, kata Rasulullah. 2 rakaat fajar itu lebih baik, lebih berharga daripada dunia seisinya. 2 rakaat, ikhwan. Dunia ini begitu hinanya dia. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan orang yang paling akhir masuk surga, yang paling terakhir, adalah seseorang yang sempat dibakar di neraka Jahannam. Dibakar di mana? Di neraka Jahannam. Setelah habis dosa-dosa yang dibakar, maka dia dikeluarkan, kemudian diletakkan di sungai di depan surga yang disebut dengan nama Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Setelah dimasukkan ke dalam sungai tersebut, maka tumbuhlah kembali seluruh daging-dagingnya, subhanallah. Kembali pulih semua tubuhnya. Kemudian dia dipalingkan wajahnya kepada surga, dan dia lihatlah semua surga dengan segala macam keindahannya. Maka berkatalah orang ini, "Ya Rabb, aku bersumpah dengan namamu ya Rabb, dekatkan aku sedikit ke arah surga tersebut." Kata Allah, "Wahai hamba,
jika kuberikan apa yang kau inginkan, apakah akan tuntut yang lain daripada itu? La ya Rabb. Tidak ya Allah. Itu tuntutan aku yang paling terakhir. Allah dekatkan dia ikhwan ke dekat surga. Semakin terasa baginya semua nikmat surga, angin surga, udara surga. AC kita di dunia ini sakit dibuatnya. Lain dengan AC dalam surga. Dengan segala macam harum-harum, wangi kasturi. Subhanallah. Yang datang kepadanya. Sehingga dia pun lupa. Dan dia berkata, ya Rabb, permintaanku sekali lagi terakhir. Dekatkan aku ke pintu surga. Wahai hamba, bukankah engkau telah berjanji bahwa ini permintaanmu yang terakhir? Dan Allah Maha mengetahui. Ya Rabb, sekali ini saja mohon. Dekatkan aku ke pintu surga. Subhanallah. Dalam banyak riwayat disebutkan. Kemudian dia pun dekatkan ke pintu surga. Semakin terang baginya istana-istana di surga, ikhwan. Enggak ada sehebat istana di surga. Apapun istana yang ada di dunia ini. Gedung putih, gedung merah, gedung hijau. Semuanya dengan istana di surga enggak ada apa-apanya. Wallahi. Kemudian setelah nampak baginya semakin dalam seluruh perkara akan terdapat di surga. Istana-istananya, bidadari-bidadarinya, subhanallah. Allah yang andai kata mereka menampakkan diri mereka di bumi ini, seluruh manusia akan terpana memandang mereka. Dia pun berkata, ya Rabb, sekali saja masukkan aku ke dalam surga. Terakhir, wahai hamba, bukankah kau telah berjanji inilah permintaanmu terakhir? Ya Allah, inilah permintaanku yang terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, lakadzalik. Untukmu akan diberikan apa yang kau inginkan. Kemudian Allah berkata, ya hamba, relakah engkau andai kata aku berikan bagimu nikmatmu di surga sama dengan kenikmatan engkau memiliki dunia seisinya? Kenikmatan apa? Dunia seisinya. Dia katakan, ya Rabb, janganlah kau perolok-olok aku. Kau masukkan ke dalam surga, alhamdulillah. Jangankan memiliki dunia seisinya. Masuk ke dalam surga, alhamdulillah, bagimu segala puji ya Rabb. Apalagi memiliki kerajaan dunia seisinya. Kata Allah, lakadzalika wa asyru amthaliha. Bagimu hal itu dan 10 kali lipat. Ya Allah, inilah yang paling terakhir masuk ke dalam surga, ikhwan. Memiliki apa? Dunia seisinya 10 kali lipat. Apa ini semua kenikmatan yang antum rasakan, ikhwan, dunia ini? Yang antum tentram, gak mau pergi-pergi daripadanya. Gak ada apa-apanya. 10 kali lipat kenikmatan dunia. Itu orang yang paling terakhir masuk surga. Itu pula dibakar di neraka jahanam. Sehingga mereka disebut dengan gelar jahannamiyun. Orang-orang mantan neraka jahanam. Mau antum? Mau nggak antum? Mau nggak? Masya Allah, nggak mau. Jangan mau. Andai kata antum minta surga, jangan surga yang paling terendah. Minta surga yang paling tertinggi. Surga apa? Firdaus. Tapi jangan sekedar minta aja, doa banyak-banyak, tapi amal tidak. Bekerja, berusaha. Datang seorang sahabat pada Rasulullah berkata, ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di surga. Kata Rasulullah, alangkah besarnya permintaanmu. Minta selain daripada itu. Tidak ya Rasulullah, hanya itu yang ku mau. Bersamamu di surga. Permintaannya tinggi, kawan. Bersama siapa? Rasulullah. Kata Rasulullah, a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Andai kata memang itu juga yang kau minta, bantu aku, perbanyaklah salat. Berarti apa? Surga bukan dengan tamanni, bukan dengan berhayal-hayal, berandai-andai. Oh, surga. Enggak, beramal. Bukan hanya cita-cita, ikhwan, diiringi dengan usaha, ikhtiar. Allahu Akbar.